di seluruh negara. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Mengapa NTT tidak bahagia? Di penghujung tahun 2021 kemarin, Badan Pusat Statistik merilis Indeks Kebahagiaan tahun 2021. Menurut BPS, Indeks Kebahagiaan sebagai ukuran pembangunan yang bersifat subjektif ditawarkan untuk melihat persepsi masyarakat tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan adalah kepuasan hidup, afeksi atau perasaan, eudaimonia atau makna hidup. Pengukuran indeks kebahagiaan tahun 2021 didasarkan atas pendekatan 3 dimensi itu. Data indeks kebahagiaan tahun 2021 menempatkan 10 provinsi paling bahagia di Indonesia. Maluku Utara menempati posisi pertama dengan skor 76,34. Disusul Kalimantan Utara 76,33 skornya, dan Provinsi Maluku menempati posisi ketiga dengan skor 76,28. Tak ada satupun provinsi di Pulau Jawa yang masuk dalam kategori 10 besar ini. Sementara itu, ada 10 provinsi dengan indeks kebahagiaan terendah di Indonesia, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati posisi ke-6 terendah dengan skor 70,31. Indeks kebahagiaan NTT yang terendah adalah gambaran dari kondisi kemiskinan yang masih mendera NTT saat ini. Saat ini NTT masih menempati ranking ketiga termiskin se-Republik Indonesia. Indeks kebahagiaan adalah gambaran nyata dari ketertinggalan penduduk di suatu daerah. Hal ini terjadi karena dimensi-dimensi penilaian yang digunakan berkaitan erat dengan kondisi sosial, kondisi ekonomi, politik, dan keamanan masyarakat di satu daerah. Jumlah penduduk miskin di NTT per September 2021 berjumlah 1.146,26 ribu. Dari total jumlah penduduk NTT 5.048.480 lebih jiwa. Memang kemiskinan bukan variabel tunggal yang berpengaruh terhadap indeks kebahagiaan, tetapi ada hubungan erat antara kemiskinan dengan dimensi kebahagiaan. Kemiskinan bisa berakibat pada menurunan akses pendidikan dan keterampilan, akses terhadap pekerjaan yang layak, menurunkan pendapatan, gizi buruk meningkat, akses kesehatan, dan perumahan terbatas. Tingkat pendidikan yang rendah bisa berakibat pada penurunan pendapatan rumah tangga. Akses kesehatan terbatas bisa menjerumuskan orang pada kemiskinan. Kondisi miskin itu tentu tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin anak-anak punya cita-cita bersekolah di sekolah terbaik jika untuk makan saja orang tuanya pusing 7 keliling untuk mencarinya? Bagaimana mungkin anak-anak gizi buruk melahirkan sukacita pada keluarga-keluarga di NTT? Jadi, pertanyaan mengapa NTT tidak bahagia? Jawabannya karena NTT miskin. Lalu, mengapa NTT miskin? Karena rakyat NTT memiliki keterbatasan mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan yang layak. Lalu, mengapa aksesnya terbatas? Karena rakyat tidak mencari akses, dan karena pemimpin di NTT tidak memberi akses. Jadi, sabda bahagia, berbahagialah orang miskin itu tidak berlaku di NTT. Karena di NTT orang miskin jelas tidak bahagia. Sabda bahagia itu berlaku
hanya bagi para penguasa dan pejabat. Rumusannya, berbahagialah mereka yang punya kekuasaan dan jabatan, karena mereka akan bahagia di NTT. Kadang-kadang saya berpikir seperti ini. Indeks kebahagiaan NTT memang rendah. Mungkin itu dialami oleh rakyat jelata di NTT. Tetapi sesungguhnya NTT adalah tempat yang paling membahagiakan bagi orang-orang dengan kategori ini. Yang pertama, para koruptor dan pencopet uang rakyat di NTT, karena Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah melakukan operasi tangkap tangan di NTT. 2. Para aparat penegak hukum yang nakal, karena mereka bisa leluasa memeras pengusaha dan mengintimidasi rakyat. 3. Para politisi, karena mereka begitu mudah menipu rakyat dengan janji-janji kampanye dan janji-janji politik yang kebanyakan tidak mereka tepati setelah mereka terpilih. Kategori keempat yang berbahagia di NTT adalah para buzzer, tukang puja-puji penguasa, karena mereka selalu membuat diri bahagia dalam lantunan puja-pujinya, salah sekalipun. Semoga oleh karena ulah-ulah tidak benar itu, ulah-ulah tidak bermoral ini, pada saatnya golongan-golongan yang saya sebutkan tadi akan merasa tidak bahagia karena mendapat pahala yang setimpal. Lalu, bagaimana dengan kita? Masih ada seruan penenang, bae sonde bae, NTT lebih baik. Bahagia atau tidak bahagia, NTT tetap lebih baik. Semoga saja indeks kebahagiaan ala BPS ini tidak sekedar menjadi bahan hiburan di lapak-lapak rakyat dan meja-meja pejabat tanpa ada aksi pertobatan massal di Nusa Tenggara Timur. Salve.